Halo para pengguna wifi tetangga, gimana? Masih suka obeh pakai tangan kanan? Aduh. Kali ini kita akan menonton rangkuman film yang cukup seru dan menegangkan, di mana aksi-aksi yang dilakukan oleh aktornya membuat kita greget dan terpacu untuk kasbon gorengan ke warung. Tanpa banyak bacot, langsung saja siapkan cemilan, fokuskan pikiran, dan here we go. Adegan dimulai di mana si Papski pergi ke sebuah toko untuk membeli tape recorder sebagai kado ulang tahun putrinya yang ke-17. You know where it is? Oh yeah. Just kidding. I'll take it. Saat harinya tiba, terlihat si Papski membawa kado tersebut untuk langsung diberikan kepada putrinya. Namun justru hal itu dicegah oleh mantan istrinya yang bernama Ce Esi, yang mana beliau merupakan mamah kandung putrinya tersebut. Just wanted to give Kim a break. Beruntung putrinya langsung menghampiri dan memeluk si Papski. Hello, my sweet. Setelah selesai membuka kado dari si Papski, ekspresi si teteh pun nampak tidak terlalu bergembira. Kenapa? Karena kado yang diberikan ayah tirinya jauh membuat putrinya lebih bergembira. Oh my god! Dalam hati si Papski, anjir bangsat wani-wani. Malamnya, saat si Papski sedang duduk santai di rumah, beliau disamper oleh ketiga sahabat mabalnya dulu waktu sekolah, yang ternyata mereka mengadakan reunian sambil bakar-bakar ayam. Well, it's not like I didn't call to remind you, LA, third Saturday. Selesai itu, terlihat salah satu sahabatnya yang hendak pulang menawarkan pekerjaan kepada si Papski untuk menjadi pengawal seorang penyanyi di sebuah konser, dan si Papski menyetujuinya. Hours work, $2,500 just for taking some pop diva. Okay. Okay. Yeah. Saat konser tiba, terlihat si Papski sedang berada di ruangan tempat si artis mempersiapkan dirinya. Dan saat si artis akan manggung, si Papski pun bertanya, "Putriku ingin menjadi penyanyi, bisakah Ukti memberi saran?" Si artis menjawab, "Tentu, suruh putrimu cari karir lain." Anjir polontong. Selesai itu si Papski pun mendapat telepon dari putrinya, yang mana putrinya tersebut mengajak si Papski untuk makan siang bersama. Lunch tomorrow. I'll see you then. Dan pada akhirnya konser pun selesai. Saat si artis turun dari tangga, tiba-tiba pintu gerbang keamanan terbuka, dan hal itu yang membuat si artis dalam bahaya. Alhasil si Papski langsung membawanya pergi. Namun ternyata sudah ada orang yang siap untuk melukai mereka. Beruntung dengan sigap si Papski langsung melumpuhkannya. Anjir mantap. Saat berada di dalam mobil, si Papski berupaya untuk menenangkan si artis yang shock akibat kejadian tersebut dengan cara memberinya teh hangat. Come on, drink some more. Setibanya di rumah, si artis pun berterima kasih dengan cara memberi si Papski oleh-oleh berupa ciuman. Aduh, meniraos. Singkat cerita, si Papski dan si teteh pun bertemu di sebuah kafe tempat mereka janjian untuk makan siang bersama. Dan ternyata alasan si teteh mengajak Papskinya makan siang adalah meminta izin untuk pergi berlibur ke Paris bersama sahabatnya yang bernama Amanda. Sampai sini biar saya kasih penjelasan bahwa Amanda adalah mantan kecengan saya. Terima kasih. Jessie yang berada di sana pun memaksa si Papski untuk menandatangani surat persetujuan alias surat izin agar si teteh bisa holiday ke Paris. Dikarenakan si Papski khawatir dan takut terjadi hal yang diinginkan, si Papski pun menolaknya secara halus. Alhasil si teteh pun cerik dan langsung pergi dari sana sambil ambek-ambekan. Cewek mah gitu, kalau ada sesuatu yang gak diturutin pasti ambek-ambekan. Merasa kasihan akan hal itu, si Papski pun pergi ke rumahnya untuk mengizinkannya pergi ke Paris sekaligus mengantarkannya ke bandara. Sontak si teteh pun loncat-loncat girang dan berterima kasih kepada si Papski. Thank you.
Setibanya di bandara, alangkah kecewanya si Papski saat menemukan poster yang ternyata mereka tidak hanya akan pergi ke Paris, melainkan tur keliling Eropa. Meski demikian, si Papski tetap mengizinkannya pergi dan meminta si Teteh untuk menelponnya saat sudah tiba di sana. Setibanya di Paris, mereka bertemu dengan si Koplok Peter yang ternyata dia adalah anggota sindikat Albania yang bertujuan untuk memperdagangkan perempuan. Si Peter pun menawarkan untuk patungan ongkos dengan modus taksi di sini mahal, dan mereka pun setuju. Sampailah mereka di apartemen tempat mereka menginap, lalu si Peter pun berpura-pura akan kembali untuk mengajak mereka makan malam. Sayangnya, Amanda memberitahukan semua informasi mereka termasuk alamat apartemen mereka tinggal. Dan disinilah semua bencana pun terjadi. Saat Amanda dan si Teteh masuk, si Peter pun langsung menelepon antek-anteknya yang bertugas untuk menculik mereka berdua. Saat berada di dalam, si Teteh mendapat telepon dari si Papski, dan dikarenakan Amanda menyetel musik dengan sangat keras, si Teteh pun pergi ke kamar mandi agar tidak berisik. Dan alangkah ruasnya si Teteh saat melihat dari kaca ada beberapa orang asing yang langsung menculik Amanda. Sontak ia pun memberitahu ayahnya yang kita tahu sedang menelepon. Si Papski pun langsung menyuruh si Teteh untuk bersembunyi di kolong kasur dan memberitahu si Teteh bahwa ia akan tetap ditangkap. Lalu tiba-tiba, anjir, gak kebayang rasanya diculik. Dan benar saja, si Teteh pun tetap diculik. Beruntung si Teteh menyebutkan ciri-ciri orang yang menangkapnya sesuai perintah si Papski. Di samping itu, ternyata si Papski sudah merekam pembicaraan mereka, lalu HP si Teteh diambil oleh salah satu penculik. Dan si Papski pun mengancamnya dengan kalimat yang sangat menyeramkan. But what I do have are a very particular set of skills that make me a nightmare for people like you. Namun, si tangkurak penculik malah menanggapinya dengan berkata, Good luck. anjir, cari mati. Gak tahu si Papski loh, ha? Si Papski pun pergi ke rumah mantan pemajikannya dan memberitahu bahwa si Teteh sedang dalam bahaya. Di samping itu, si Papski menelepon salah satu temannya untuk mencari informasi para penculik yang sudah ia beritahu ciri-cirinya. Dan ternyata mereka berasal dari Albania. Sementara itu yang berbicara di telepon bernama Marco yang pindah ke Paris 6 bulan lalu. Dan faktanya, si bangsat Marco memiliki bisnis perdagangan wanita. Selesai itu, si Papski pun langsung berangkat dan saat berada di pesawat, ia terus memutar ulang rekaman suara penculik tersebut dengan penuh amarah dan dendam. Anjir, seram si Papski. Setibanya di Paris, si Papski pun datang ke apartemen tempat putrinya diculik. Lalu ia menemukan memori HP milik putrinya. Si Papski pun mengecek kartu memori tersebut dan beliau menemukan foto si Peter lewat pantulan cermin. Scene pun berpindah ketika si Peter hendak mencari mangsa. Tiba-tiba si Papski datang lalu menghajarnya dan memasukkannya ke dalam taksi. Ternyata si Peter tidak sendirian, ia dibantu oleh rekannya. Namun dengan mudahnya si Papski melumpuhkannya. Mampus! Di samping itu si Peter kabur sambil berlari dan si Papski pun mengejarnya. Namun si Peter harus menjemput ajalnya dengan cara ditabrak bus. Hakan. Tapi kita tidak boleh senang dulu karena si Peter adalah salah satu informasi mengenai keberadaan putrinya. Setelah kejadian itu, si Papski pun mencari teman lamanya dan menanyakan mengenai orang Albania tersebut dan temannya memberitahukan bahwa si Papski harus mencarinya ke tempat yang bernama Forte de Cirici. Ya, itulah. Sekaligus menegaskannya bahwa mereka sangat berbahaya. Namun justru si Papski tidak memperdulikan resikonya. Di sini bisa kita lihat bahwa seorang ayah berani menantang maut demi menyelamatkan anaknya. Oleh karena itu, sayangilah orang tua kalian, oke? Si Papski pun pergi ke sana dan menyewa orang yang bernama Conor McGregor.
yang ditugaskan bukan untuk menghajar orang tapi untuk menerjemahkan bahasa Albania. Si Papski pun turun dari mobil dan terlihat akan mengorder salah satu wanita pengencrot. Namun itu hanyalah trik si Papski agar orang-orang Albania keluar. Dan benar saja, si Papski pun didatangi oleh salah satu dari mereka. Kemudian terjadi percekcokan di antara mereka. Namun si Papski berhasil menempelkan sebuah alat yang berfungsi untuk mendengar pembicaraan mereka. Masuklah si Papski ke dalam mobil dan meminta Kanner untuk menerjemahkan pembicaraan orang Albania lewat alat pendengar tadi. Dan ternyata wanita-wanita yang diperdagangkan berada di tempat konstruksi. Si Papski pun pergi ke sana dan menyamar menjadi tukang kuli bangunan agar bisa masuk. Saat berada di dalam, si Papski menemukan sesuatu yang ternyata itu adalah jaket putrinya. Namun perempuan yang berada di sana bukanlah putrinya. Si Papski pun memutuskan untuk membawa perempuan tersebut untuk menanyakan mengenai jaket putrinya. Dan adegan kejar-kejaran ala Fast and Furious pun tidak terelakkan. Di mana si Papski mengedrip dan mengebot seolah-olah beliau adalah Dominic Toretto. Dan berkat skillnya tersebut, si Papski berhasil lolos. Ia pun pergi ke motel yang kebetulan motel tersebut adalah milik temannya. Kemudian si Papski memberi perawatan kepada perempuan itu. Lalu saat perempuan itu sadar, ia pun bertanya mengenai jaket putrinya tersebut. Dan perempuan itu mengatakan bahwa putrinya memberikan jaket itu karena dirinya kedinginan saat berada di tempat yang terletak di Paradise. Si Papski pun mendatangi tempat itu dengan menggunakan kartu nama Jean Claude sebagai identitasnya. Saat berada di dalam, ia pun bertemu dengan beberapa orang dan berpura-pura bernegosiasi mengenai biaya tarif dan menaikkannya sebesar 20%. How much? 20%. Saat negosiasi selesai, si Papski pun dengan cerdiknya bertanya menggunakan tulisan di selembar kertas dalam bahasa Albania yang ternyata berarti Good luck. yang mana kata tersebut ia dapatkan saat menelpon dengan si Marco yang kita lihat di awal. Sontak dengan aralnya si Papski pun langsung membantai mereka semua dan hanya menyisakan si Marco alias orang yang telah membuat si Papski nafsu. Proses perbantaian pun berlangsung seru, di mana ada yang ditusuk, ditembak hingga mereka modar. Ia pun pergi ke lantai atas untuk mencari putrinya. Namun ternyata yang si Papski temukan adalah Amanda dalam keadaan sudah tak bernyawa. Gusti, andai saja Amanda tidak pergi ke Paris, pasti dia masih hidup. Tapi kalau tidak begitu, film pun tidak akan tayang. Si Papski pun menyandra si Marco dan menginterogasinya dengan menggunakan paku yang ditancapkan di kedua pahanya. Anjir kabayang. Rupanya paku itu disambungkan dengan listrik sehingga membuat si Marco kesetrum. Si Papski pun bertanya mengenai keberadaan putrinya. Dan si Marco mengatakan bahwa putrinya tersebut telah dijual pada orang yang bernama Patrice Sinclair. Si Papski pun pergi dan membiarkan si Marco terus kesetrum hingga tewas. Anjir, si Papski makin sadis. Ternyata si Papski menanyakan Patrice Sinclair kepada sahabatnya. Setelah mendapat informasi dan identitas mengenai orang yang membeli putrinya, ia pun langsung pergi ke tempat Patrice Sinclair berada. Si Papski pun lagi-lagi berhasil masuk dengan menggunakan kartu nama palsu dan melumpuhkan setiap penjaganya. Dan akhirnya si Papski berhasil masuk ke suatu ruangan dengan menyamar menjadi seorang pengantar minuman ciu, di mana ruangan tersebut adalah tempat pelelangan para gadis berlangsung. Hingga sampailah pada perempuan terakhir yang ternyata itu adalah si Teteh alias putri kesayangannya. Si Papski pun langsung bereaksi dengan menodongkan pistol kepada salah satu orang di sana dan menyuruhnya untuk membelinya. Namun sayangnya saat si Papski membawa pria itu keluar, tiba-tiba ia ditampol dari belakang hingga pingsan. Saat sadar, si Papski pun sudah dalam keadaan digantung menggunakan kedua tangannya. Kemudian si Patrice Sinclair menyuruh anak-anak buahnya untuk membunuh si Papski.
Namun lagi-lagi dikarenakan si Papski adalah mantan anggota CIA dan pernah kuli bangunan bersama mamang saya, hal itulah yang membuat si Papski gagal dieksekusi dan justru antek-antek Albania yang dibantai habis. Setelah puas menghabisi mereka, si Papski pun langsung mendatangi si koplok Patrice St. Clair sekaligus mendapat informasi darinya bahwa putrinya dibawa ke kapal di sebuah dermaga. Dan si Patrice St. Clair ditembak hingga tewas. Si Papski pun langsung menyusul dan mengejarnya menggunakan mobil Audi hasil curiannya. Dan dikarenakan si Papski bukan Paul Walker yang mana beliau menerbangkan mobilnya ke kapal di Fast and Furious 2, si Papski pun memutuskan untuk tidak melakukannya. Hingga sampailah ia di sebuah jembatan tepat kapalnya melintas. Tanpa banyak bacot, si Papski pun langsung loncat. Hidup seperti Larry. Dan adegan baku hantam pun kembali terjadi. Dan faktanya si Papski pun harus berduel cukup sengit dengan pria yang membeli putrinya, alias pria yang ia todong saat pelelangan. Namun dikarenakan si Papski adalah aktor utama di sini dan jauh lebih berpengalaman dalam hal perbuk-bekan, si Papski lah yang memenangkan duel tersebut. Dan sampailah ke kamar tempat si Teteh hendak akan diperawani. Dengan bermodalkan pisau yang ditodongkannya langsung pada si Teteh, si Aki tua bangka ini pun sedikit memberikan ancaman. Namun saat si Aki hendak berbicara, tiba-tiba si Aki tua bangka ini pun tewas ditembak tepat di leher. Entah si Papski belajar tembak-menembak di mana, yang jelas itu sangat hebat dan mustahil dilakukan oleh mamang saya. Tangis haru si Teteh pun mengalir deras, diiringi dengan backsound musik yang mewakili perasaannya. Tamat ending yang cukup menggembirakan. Kenapa saya tidak bilang sangat menggembirakan? Karena Amanda mantan kecengan saya tidak dapat diselamatkan. Namun meski demikian, si Papski tetap bisa membawa putri kesayangan kembali dan tidak hanya berhasil menyelamatkan raganya, tapi juga keperawanannya. Edan seru guys, sumpah. Secara alur film ini sudah sangat jelas sehingga tidak menimbulkan banyak pertanyaan. Dan di usia si Papski yang sudah tidak muda lagi, beliau masih sangat cekatan dan mampu mengalahkan orang-orang dengan cukup mudah. Pokoknya salutlah buat si Papski. Adapun hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah seorang ayah akan menjadi brutal saat tahu anaknya disakiti apalagi diculik. Sedangkan pesan yang bisa kita ambil yaitu sayangilah kedua orang tua kalian sebagaimana kalian menyayangi ibu dan bapak kalian. Terima kasih, saya Nabil pamit undur diri. Sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye, I love you. Cie, I love you. Annyeong aseo, anjing Arisia.